Di kasus 4, kasus ini cukup menarik karena ini seperti menggambarkan kondisi real kalau misalnya kita sebagai seorang finance di suatu perusahaan yang perusahaan tersebut mungkin di kemudian hari tidak mampu melakukan pembayaran. Tapi nggak tutup perusahaannya ya. Dalam kasus ini saya buat kasusnya adalah dia ada hutang selama 10 tahun dengan pihak bank. Nah, hutangnya sudah berjalan sejauh 3 periode, nggak ada masalah dengan pencicilannya. Lalu untuk periode keempat pembayaran, ya tahun keempat dia nggak mampu untuk melakukan pelunasan cicilan maksudnya. Nah, bagaimana dong cicilan di tahun ke 5, 6, 7, 8 sampai 10-nya gimana? Supaya tetap bisa lunas. Mungkin nggak cicilannya sama dari logikanya? Dari logikanya nggak mungkin sama dong. Karena apa? Karena di cicilan tahun keempat nggak bisa dibayar, sehingga harusnya cicilan tahun kelimanya harusnya lebih gede. Nah, lebih gedenya itu berapa? Kita mau hitung. Oke, sebelumnya di sini ada narasi. Dia bilang perusahaan butuh 500 juta. PV ya. Bangun bla bla bla. Pada 25 Januari 2016 perusahaan setuju untuk term anuitasnya adalah 99626. Nah, ini awalnya dia setuju nih 99626 selama 10 tahun bayar setiap tahunnya segitu. Bunga yang disepakati adalah 15%. Nih, 15%. Jangka waktu pembiayaan 10 tahun. 10 tahun. Perusahaan juga telah setuju untuk memulai pembayaran anuitas pertama di 31 Januari 2017. Berarti kita dapatnya ajuin perjanjiannya 25 Januari 2016, dapat uangnya 31 Januari 2016. Terus pembayaran pertama anuitasnya di 31 Januari 2017. Berarti N-nya tetap nggak pakai plus 1 ya, min N plus 1 nggak usah. Berarti tetap bisa pakai rumus yang ini. Kecoret I-nya. Oke. Ini soalnya kalau saya zaman kuliah dulu itu ada soal begini saya curiga. Curiga kenapa? Karena udah dikasih tahu PV 500 juta, A-nya 99626. Terus N-nya udah dikasih tahu 10 tahun, I-nya 15%. Saya akan melakukan checking ulang. Kalau misalnya nggak sama, saya mungkin akan ajuin ke dosen pengawas ujian maksudnya. Ibu, ini soalnya salah. Saya akan challenge dosennya bahwa ini salah dan ya. Tapi kalau misalnya ini kita challenge dulu aja yuk, bener nggak sih 500 juta itu PV-nya? Oke, terus dibilang di sini pembayaran cicilan di 31 Januari 2020 tidak dapat dilakukan. Nah, kalau dilihat kan kita mulai ngutang 31 Januari 2016, 2017 tahun pertama, 18 tahun kedua, 19 tahun ketiga, 2020 tahun keempat. Berarti tahun keempat kita nggak mampu bayar, ya. Oke, terus nanti di tahun keempat itu ada namanya dendanya sebesar ini, ya. Berapa angsuran yang dibayarkan jadi ini ada 3 hal paling enggak. Yang pertama saya cek dulu bahwa benar nggak sih PV-nya 500 juta. Kalau udah benar, oke, masalahnya bisa clear, kita bisa lanjutin ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua kan dia bilang di sini nggak mampu bayarnya di 2020 kan, 31 Januari. Berarti saya sebenarnya utangnya sudah lunas sebanyak 3 kali pembayaran. Nah, berapakah PV dari 3 kali pembayaran yang sudah lunas tadi? Dulu. Nah, setelah saya tahu berapa PV-nya, terus kan dikasih denda di situ kan? Seharusnya gitu dong logiknya. Dikasih denda di 2020 sehingga nanti dapat PV yang baru berapa, sisanya nanti N-nya nggak 10 lagi dong. N-nya berarti berapa tahun lagi? 6 tahun lagi ya? 6 tahun lagi kira-kira. Ya 6 tahun lagi, N2. Nah, berarti A2-nya harusnya juga berubah. Nggak lagi 99, harusnya lebih gede. Berapa angkanya? Kita nanti akan hitung di hitungan manual dan di hitungan Excel. Terus nanti yang ketiga, berapa angsurannya itu tadi ya, yang ketiga. Yaudah, kita langsung masuk ke perhitungan.
Oke, yang pertama saya akan cek dulu apakah PV-nya benar 500 juta. Caranya gimana? Pakai rumus yang ini. Oke, gimana? A-nya berapa? PV sama dengan A-nya berapa? 99,626,031 dikali sama 1 minus dalam kurung 1 plus 15% pangkat minus 10 karena dia pembayarannya 10 tahun per 15%. Tutup kurung. PV-nya sama dengan 99,626,031 dikali, ini setelah saya hitung pakai kalkulator saintifik ya, satu blok ini kita hitung, itu hasilnya 5,018 kan 7 sekian banyak di belakangnya. Nah, kalau misalnya itu kita present value-nya jadinya berapa? 99,626,031 ini dikali sama 5,018 adalah Rp 500 juta. Berarti bisa dibilang ini udah benar nih 500 juta ini. Nah, and then kemudian kasus yang kedua. Kasus yang kedua, saya kan gagal bayar di tahun 2020. Utangnya kan mulainya 31 Januari 2016. Berarti saya sudah melakukan pelunasan sebanyak 3 periode. Ya, ingat bahwa PV 500 juta ini itu adalah outstanding payable kan selama 10 periode. Belum ada pelunasan apa-apa kan, pelunasannya 0. Berarti yang masih terutang 10. Lah bagaimana kalau misalnya kita sudah lunas 3? Berarti yang masih terutang 7 kan? Berarti N-nya berapa? N-nya 7 ya, bukan N-nya 3 ya. Jadi udah lunas 3 tahun, yang masih terutang 7. Nah, berarti kita pengen tahu PV-nya berapa? PV-nya berapa di tahun 2019? 3 tahun setelah 31 Januari 2016. Ya. 16, 17, 18. Oke, benar. Di 2019. Berarti PV di 31 Januari 2019 adalah, kita pakai N-nya berapa? N-nya itu 7 sama dengan. Oke, berarti 99,626,031 dikali sama 1 minus dalam kurung 1 plus 15% pangkat minus 7 dibagi 15%. Berapa tuh? Saya belum hitung. Yuk kita sama-sama hitung. Kali 1 minus dalam kurung 1 plus 15. Ini kalian harus hafal di luar kepala ya. Kalau saya sudah hafal sih. Karena apa? Saya cuma ngafalin 2 rumus doang. Serius. Udah, berarti di tahun, berarti ada outstanding payable-nya itu adalah 414 486 105,4. Bisa ditulis bisa enggak sih? Nah, itu di 2019. Dia bilang di 31 Januari 2020 seharusnya kan ada cicilan, ya. Kalian bayangin dulu aja, nanti ada Excel-nya kok, tenang aja. Ada Excel-nya nanti, lepas dari sini mungkin masih bingung, nanti ada Excel-nya. Di 2020 kita nggak mampu bayar, sama bank didenda dong. Di 2020 harusnya ada cicilan, kita nggak mampu bayar, udahlah kamu kena denda aja ya. Dendanya berapa? Dendanya sebesar ini. Nah, ditambahin deh 5,513,894. Jadi ini di 2019, ini di 2020. Seharusnya kalau ngomong 2020 kan harusnya di sininya, kalau misalnya kita mau hitung ya, di sininya 2020 berarti 6 ya. Yang masih terhutang kan 6 bulan, 6 tahun ya.
Tapi kan nggak begitu. Karena kita nggak mampu bayar 99 juta itu. Ya sudah, kita mampunya bayar didenda 5513. Jadi berapa tuh? Setelah ditambahin sama ini jadi berapa? Jadinya 420 juta ya. Dibulatin aja. Itu PV di 31 Januari 2020. Oke. Jadi kita dapat PV yang baru sebesar ini. Ya. Nah, nanti kan dia bilang saya tetap pengen bayar selama 10 tahun selesainya. Dengan interestnya juga sama 15%. Nah, berarti yang berubah nanti adalah angsurannya. Berapakah angsurannya? Kita hitung lagi di slide berikutnya. Nah, tadi kan PV yang barunya berapa? PV yang barunya 420 juta ya. Itu di 2020. Ya. Dimana 2020 tuh sudah 4 tahun. Selisihnya kan 4 tahun. Terus perusahaan kan tetap nggak pengen untuk extend jadi 20 tahun pembayaran, nggak pengen. Tetap 10 tahun itu selesai. Jadi yang masih terhutang adalah 6 period lagi. Berarti N-nya adalah 6. Si N-nya 6, I-nya dianggap tetap di 15%. Nah, kalau udah tahu PV-nya berapa, I-nya berapa, N-nya berapa, A-nya dong berapa. Pakai rumus yang ini lagi. Oke, kita masukin yuk ke rumus. Ini PV-nya 420 juta. Dikali sama dengan A dikali 1 min dalam kurung 1 plus 15% pangkat minus 6. Karena 6 itu adalah 6 tahun lagi lunasnya. Kan 10 tahun, baru bayar 3 tahun, didenda setahun jadi 4 tahun, kurangnya 6 tahun. Terus di bawahnya I-nya 15%. Nah, ini sama dengan 420 juta sama dengan A dikali berapa nih? Kalau dihitung, saya tadi udah hitung 3,78 448. Ya. So, jadi A-nya ya udah tinggal dibagi aja kan. Yang ini saya bawa ke sini. Jadi 420 juta dibagi sama 3,78448 sama dengan A sama dengan berapa? Sama dengan Rp 110 juta 979.501. Secara logika seharusnya ini benar. Karena apa? Ini lebih besar dari apa? Dari angka ini nih. 99626. Ya dong, saya kan di tahun keempat nggak mampu bayar, 0. Cuman suruh bayar 5 juta doang denda. Secara logika harusnya benar. Tapi untuk memastikan benar atau enggaknya, kita langsung masuk ke Excel seperti biasa. Kasus 4 ini biasanya juga terjadi di dunia nyata. Kalau di textbook itu kan biasanya kamu udah dikasih tabelnya. Tabelnya ya kayak gini nih lah pokoknya. Tabel kayak gini itu kan posisi idealnya. Kamu bayar terus, nanti di akhir kamu jadi 0. Dengan anggapan ya perusahaan mampulah bayar 99626.031 ini. Ya. Ini tabel awalnya kayak gini. Terus ada masalah di sini. Saya di sini nggak mampu bayar 99626.031. Terus gimana? Nah, saya sudah siapin tabel di bawahnya. Nih, kayak gini. Sebelumnya, tabel yang ada di atas ini kamu copy ke sini. Terus, yang ini kamu kali 0. Karena memang di 2020 ini kamu nggak mampu bayar. Interestnya juga kamu nggak bayar. Deduction payable-nya juga akhirnya nggak ada juga. Nah, terus berapa posisi di 31 Januari 2020? Ada dendanya. Biasanya bank kasih ada bunganya sih. Tapi
supaya nggak kalian supaya kalian tetap dapat apa namanya, substance-nya, tetap dapat ilmunya. Saya bikin yang gampang aja lah. Kamu dikasih denda 5513894 dari angka yang ini outstanding-nya. Jangan lupa ini adalah outstanding ya, payable-nya ya. Terus kalau kamu bingung, ini cara nyarinya gimana nih? Kamu ini ada berapa? Ada 10 ya, 10 pembayaran ya. Kalau ini udah ada 3, berarti di sini outstandingnya min 7. Di sini kan min 10 kan? Pakai rumus yang PV biasa itu. Min 10, di sini min 9, min 8, min 7. Coba kamu masukin pakai rumus PV biasa. A-nya ini, I-nya ini, N-nya pakai berapa tadi? Sini 10, 9, 8, 7. Harusnya 414, 486. Oke, terus gue udah dapat angkanya jadi naik nih, jadi 420. Terus perusahaannya kan bilang dia pingin tetap bayar tepat pada waktunya, 31 Januari 2026. Udah pasti ada anuitasnya harus berubah dong, pasti. Nggak mungkin sama dong 99626. Karena kan di sini lo nggak bayar. Lo bayarnya cuma tambahin 5.513. Ya kan? Pasti berubah. Nah, berubahnya gimana? Kita bikinin lagi di sini. Nih, gue udah bikinin nih. Gue pakai rumus yang biasa, A dalam kurung 1 min dalam kurung 1 plus I. I-nya pakai 15%. Terus pakai pangkat min N. Pangkat min N-nya sekarang udah berapa nih? Dianggap ini udah putus nih. Terus berapa? Pakai 6 berarti. Kita tarik 6 kali pembayaran di sini berapa? Ya kan ini N-nya 6 kan? Udah rumusnya jadi kayak gini. Tuh. Didapat angka 3,784. Terus tinggal dibagi 420 dibagi ini, dapatlah angka ini. Ya, 420 dibagi 37844. Dimasukin ke sini dan setelah dilanjutin, persenannya juga dikali sama yang di sini 0. Secara logika seharusnya ini benar. Kenapa? Pertama, anuitas kamu harusnya jadinya lebih besar dong cicilannya karena kamu nggak bayar di sini. Dan yang kedua, ini harusnya kan ada 10 kali pembayaran. Ada 10 benar kan? Tuh 10. Tapi ini bolong di sini 1. Ya nggak masalah. Nah, terus yang ketiga ininya 0. Jadi saya bisa katakan 100% yakin bahwa perhitungan ini adalah benar. Ditunjang kalau kamu bikin ini tabelnya. Tapi kalau kamu udah jago sih kayaknya nggak perlu bikin tabel. Kalau dosennya nggak minta ya. Biasanya kalau di kampus gua dulu, gua disuruh bikin tabelnya nih manual. Gua juga nggak ngerti sih maksudnya apa. Sebenarnya menurut gua ngapain sih bikin tabel? Iya, karena kan itu bikin tabel text time kan. Lu mungkin bisa 40 menit bikin kayak gitu. Belum lagi kalau misalnya salah satu. Manual. Kalau pakainya Excel nggak masalah. Tapi itu dulu kampus. Tapi karena yang model pendidikan kayak gitulah yang akhirnya sampai sekarang gue masih hafal gitu loh. Makasih buat Bapak dosen dulu yang udah ngajarin saya. Teman-teman kalau misalnya masih bingung bisa komen, bisa download bisa download si Excel-nya ini. Bisa juga email ke kita nyonto.com@gmail.com, kritik dan saran bisa dimasukin ke situ juga kalau misalnya ada. Jangan lupa untuk disebarin ke teman-teman yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gue suka lupa. Ini karena ini di hide sih. Nih, gue pakai single sum. Bisa nggak ngerjain pakai single sum? Dapat nggak 500 juta? Bisa ternyata. Nih, buktinya. Anuitas, gue tarik nih 6 tahun. 110. Dapat angka 420. Ya kan? Terus di sininya bukan lagi pakai yang di sini ya. Bukan lagi pakai yang di ini ke berapa nih? Ini ke 5, bukan, tapi baru lagi 1. Kenapa? Karena kita pengen tarik ke sini. Jadi angka-angka yang ada di sini 110 ditarik ke sini.
110 ditarik ke sini, 110 di 2023 tarik ke sini, bukan ditarik ke sini, bukan. Nah, inilah angka-angkanya. Oke, terus habis itu udah didapat PV at period 0. Period 0 ini di sini ya, jangan lupa. Di sum hasilnya 420. Tuh, sama 420. Terus 420-nya gue bawa ke sini. Anuitas. Nah, di sini 420-nya kan gue ada bayar itu, ada bayar 5.513. Nah, ini 44-nya harusnya dikurangin dari itu. Jadi 414, 486, 106. Terus gue tarik nih angka yang ada di sini nih, 414-nya gue tarik satu-satu ke sini. Pakai ini nih. Nah, kalau lo lihat sini kan berapa nih pakainya? Minus 3 juga kan? Jadi di period ketiga ini gue ada bayar 414. Gue tarik dari yang ini kan, gue tarik ke sini. Sama ada gue bayar anuitas satu persatu. Di tahun 1 ini, 2 ini, 3 ini gue tarik pakai 15%. Terus ini kalau di sum 500 juta. Tuh. Ya. Asik ya. Udah, nih udah terlalu kepanjangan. Teman-teman download aja kalau misalnya masih bingung, komen atau email kita nyonto.com@gmail.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.